Selamat pagi, ada apa denganmu ya melok-melok ate lapo wae iki? Masih diangkat teleponku. Aku yang telepon kamu Eh, loh. Aku saya yang telepon bukan kamu loh. korban. Saya bukan korban. Korban apa? Bukan Eh, korban apa? Sekali lagi saya bukan korban. Saya masih waras, alhamdulillah. Heeh. Alhamdulillah saya banyak belajar dari setiap kontennya Muslimi. Saya ini semuanya subscriber, semuanya tak ikutin. Oke, Mulai tentang apa dari ini? iya, Tentang apa? Kamu Instagramnya. nggak Hah? jadi korbannya siapa nih? Amelobek itu tadi. Iya, iya, iya. Gimana sih, Itu Dok? Kok ada kok bisa tertarik screenshot itu, Dok? itu. Gimana? Ya, ada teman saya, teman dekat saya itu baru seminggu yang lalu itu udah ini sebenarnya udah mau meracuni saya. Oh, oke. Katanya dia bilang, saya ini loh aplikasi bagus ini. Apa namanya? Ada curannya daripada kamu bikin YouTube nggak laku YouTube-mu begitu. Terus aku bilang, aku bikin YouTube itu loh buat belajar. Ya siapa tahu nanti ada ininya tuh. Nah, sekarang belum ya, siapa tahu namanya sabar belajar, aku gitu ya Mas ya. Oke, heeh, Dia terus? terus udah itu dikasih penjelasan A, B, C, D, E. Aku ingat eh, 2 bulan yang lalu itu Yatisam Official itu ada bikin konten tentang eh, si Melo Melo ini. Heeh, heeh, terus? Begitu kan kontennya di situ. Nah, tapi si Yatisam itu juga gitu. Bikin judulnya bukan Melo gitu. Miyabi, wasabi, apa-apa gitu loh, Mis. Heeh, heeh, terus? Nah, waktu aku buka, aku dengerin dulu. Oh, ini yang dimaksud sama temanku itu. Nah, aku share videonya ya Tisan ke temanku itu. Nah, sekarang baru meledak keluar. Heeh. Ternyata itu padahal aplikasi itu kan udah 2 bulan, 3 bulan yang lalu itu mulai ini. Oh, di situ juga pernah nih, ya Tisan itu ada pengancaman setelah dia apa namanya bikin konten itu ya kan tentang wasabi, miyabi, melobi ini kayak kontennya itu memang kayak gitu. Mm-mm. Sindikat ini jaringan sindikat dan mereka ngakunya berkantor di Singapura. Mm-mm. Ternyata setelah diselidiki, setelah ya bisa cari info, nggak tahu dia itu matanya banyak gini. Mm-mm. Dia itu tahu aja nanti ternyata untuk itu di China, bukan di Singapura. Di Singapura itu cuma untuk mereka yang pinter-pinter itu biar terkecoh gitu Mm-mm. loh. Nah, Mm-mm. terus itu aku kasih tahu ke temanku, tahu nggak nih temanku itu nangis katanya dia udah tetap udah hampir 6.000 Hongkong dolar. Dia Oke. pernah narik cuman dapat 500 apa namanya nih apa nyawar Mm. kayak gitu. Dia Mm-mm. udah nyawar teman-teman segrupnya itu terus dia bilangnya udah mau ngasih saya nih tapi alhamdulillah saya masih marah. Mm. Oke. Saya kasih peringatan itu kan ternyata ini aplikasi nggak benar loh saya kamu keluar kamu dari situ daripada duitmu habis aku gitu kan ya. Mm-mm. Mm-mm. Dia tetap nggak percaya katanya, nggak percaya katanya ya sabar orang namanya juga kayak TikTok kayak YouTube juga kan katanya nanti kalau kita punya follower kita disawar kita ganti nyawar kayak gitu nanti bisa jadi tambah koin bisa jadi duit nanti bisa diuangkan bisa ditarik tunai katanya gitu yang pertamanya dia dapat 500 Hongkong dolar tapi Mm. hilangnya 6.000. Wah, Nangis nggak tuh nangis. sekarang udah meledak keluar kemarin malam tak kasih lihat videonya ya desain terbaru nih Heeh. lihat aku itu belajar melek matamu kayak gitu Heeh. Heeh. nangis nangis kamu sekarang kemarin-kemarin aja berusaha ngeracinin aku nah akunya masih waras belajar cerita kayak gini kamu di TikTok jangan terlalu jadi salah kayak gituin gak usah lah main-main TikTok yang nggak penting. Yang dikejar kan para Itu seleb-seleb itu ya, Mbak ya? Bener nggak? Yang dikejar kan para seleb-seleb iya yang nih. yang pingin. Satu lagi ya Mas, yang saya sangat saya ikut terenyuh prihatin dan sangat disayangkan sekali ya. Kemarin saya itu berantem di Facebook gara-gara apa ya? Gara-gara seseorang ini sebenarnya orang
orang yang pernah dekat sama Miss, cuman ya mungkin dia ada sakit hati atau ada sesuatu sama Miss, mungkin ya saya nggak tahu itu kan perkara Anda. Tapi Mbak ya jangan terlalu vulgar, jangan terlalu ditampakkan di media. Jadi kita memang sebagai netizen, sebagai penonton yang pengen ikut belajar, jadinya kok riuh, bingung. Miss Yuni ngomongnya begini, si ini ngomongnya begitu. Nah, terus kemarin itu saya ngamuknya, bukan ngamuk ya, Miss. Apaan sih ngamuk? Saya kemarin itu ikut menjawab komentarnya dia, gara-gara dia itu menghujat. Dia itu screenshot kontennya dia tulisan. Di screenshot, diposting ulang ke Facebook, dikatakan begini, jangan kok jadi pahlawan. Katanya gitu, Miss. Terus? Jangan kok jadi pahlawan pakai tagar pisang. Maksudnya apa ini orang? Itu kesalahan mereka sendiri. Tidak ada yang perlu disalahkan. Dalam kasus ini percuma kamu melakukan pelaporan, kantor polisi pun tidak akan tidak akan apa ya, Miss? Kemarin itu ngomong pokoknya nggak akan ngeladenin kayak gitulah. Nah, terus aku jawabnya gini, bisa nggak kalau Anda tidak bisa mensupport seseorang yang punya niat baik untuk membantu teman-teman yang kena musibah, anggap saja ini musibah. Kalaupun ini kesalahan mereka sendiri, jangan terus dihujat. Kayak gitu. Kalau Anda nggak bisa mensupport, ya minimal Anda diam. Udah, lihat saja. Nanti salah satu dari orang-orang baik ini pasti ada yang berhasil. Kayak gitu ya. Kalau Anda mengibaratkan sekarang ini kasusnya sama dengan beberapa tahun yang lalu. Yang sindikat apa, yang MLM apa, itu yang penipuan-penipuan apa itu dulu nggak pernah terungkap. Tapi beda sekarang. Beda nasib, beda cerita, beda masa, dan beda juga pimpinan pemerintahannya. Tak gituin. Kalau dulu-dulu mungkin nggak bisa terungkap karena korban-korbannya sudah terlanjur diam. Ketika dimintai laporan mereka diam karena mereka nggak mau ribet. Itu mungkin ya. Tapi sekarang orang-orang sekarang, PNI sekarang itu sebenarnya pintar. Cuman ada sifat tamatnya, ada serakahnya, udah dapat gaji 10 juta tetap aja masih ngimpi ikutan aplikasi yang nggak bener, investasi yang nggak bener. Oke, siap, siap. Jadi saya akan coba mengingatkan teman-teman karena bagaimanapun juga kan kita tidak tahu apa yang terjadi seperti apa dan bagaimana. Intinya adalah kita sama-sama mengingatkan bagi yang ingin diingatkan dan bagi yang tidak ingin diingatkan ya udah nggak apa-apa, biarkan saja. Dan masalah orang menghujat itu sebenarnya berpulang pada diri kita sendiri. Bagaimanapun juga, apapun juga yang kita lakukan pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Jadi kalau seperti yang saya katakan tadi, bahwa memang sengaja untuk mendoktrin orang agar tidak melihat saya. Jadi itu adalah pilihan. Jadi saya itu jualan soto. Orang bisa bilang soto saya banyak lalapnya, soto saya banyak itunya di screenshot itu nggak apa-apa, Mbak. Namanya orang kan jualan. Tapi kalau memang punya saya bagus, saya pasti akan tetap dicari orang. Jadi kalau jangan bertengkar di luar sana. Jangan bertengkar di luar sana hanya untuk membela saya. Karena saya juga manusia biasa, saya tidak 100% benar. Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Ya, jadi jangan bertengkar demi saya. Ayo, ngalah aja, biarkan saja. Ya. Saya bertengkarnya di sini konteksnya adalah ikut ngomong, ikut nimbrung. Kenapa sih para konten kreator ini harus saling menghujat satu sama lain gitu loh? Jangan gitu. Ya, memang kalau nggak ada yang nggak setuju dengan pernyataan Miss misalkan, dengan pernyataan Yasitan. Nah, si Mbak C ini harusnya ya rembuk yang baik-baik, jangan terus langsung disodorkan ke publik. Kitanya semua itu dipaksa untuk membaca tulisan dia. Padahal kita ini sebenarnya udah pintar, udah cerdas, udah bisa membedakan. Sebentar. Mbaknya pun nggak memaksa dia untuk sampean membaca. Jadi kalau tidak cocok skip aja. Wes, mau naik. Ben sampean nggak lara hati. Kalau lebih parah lagi, ya jangan dibaca.
Wes, ya, jangan. Kok sampean malah Sebenarnya ngeluh males kok? juga sih. Dia kalau bikin, iya sebenarnya males juga baca konten dia. Cuman di screenshot terus di tag. Kalau di tagnya sama Miss ya otomatis keluar dong di beranda saya karena saya followernya Miss. Di tagnya saya Isa otomatis keluar juga dong di saya. Ini orang maksudnya apa gitu loh. Ya udah, lepaskan aja. Kita nggak perlu ngelihat. Wong saya yang di tag aja nggak ngelihat kok. Sampean kok panas sih, kok. Lepaskan. Iya. Saya pernah konsultasi juga sama ya Isan. Dia kan bilang, hei kamu ngapain ribut sendiri, sibuk sendiri kamu, repot sendiri kamu. Tapi sama Miss ini udah ketemu, kita baik-baik aja, nggak pernah ngobrolin yang nggak penting kayak gitu. Katanya bilang gitu, iya kalian baik-baik aja, oke. Cuman yang tertulis di media di beranda itu lain. Jadi kita pembacanya ini gimana ya ini orang-orang ini? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan seperti saya katakan. Mendampingi, iya. Sebentar, seperti yang saya katakan nih. Di luar sana itu banyak orang jualan. Jual tempe, jual tahu, jual soto, jual rawon. Kan mereka bersaing. Nggak apa-apa. Itu masih wajar kok. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu wajar. Jadi sekarang di media sosial itu orang jualan, Mbak. Jadi kalau sampean nggak suka rawon, ya udah skip aja. Ya jangan diincipin rawonnya. Nanti kalau kamu udah nggak suka, kamu masih ngincipin, akhirnya dendam. Kalau dendam, akhirnya menghujat. Nah, di media sosial itu orang jualan. Sampean suka, lanjutkan, nggak suka, skip. Jangan izinkan hatimu sakit. Padahal kamu sudah tidak suka, masih incip-incip. Yang salah siapa? Yang jualan? Enggak. Yang jualan kan promosi. Lah kamu yang mau ngincipin, salahmu. Udah tahu kamu nggak suka, dimakan. Ya sakit perut lah sayang. Ya, jangan ya. Iya. Jadi nggak usah. Jadi siapapun itu, bagaimanapun juga, karena saya pribadi adalah pedagang di media sosial. Jadi saya jualan rawon, rawonnya nggak cocok, ya udah nggak apa-apa. Nggak perlu dibeli. Ngerti? Iya benar. Ya wes. Soalnya ada yang telepon lagi nih. Kembali nih, Gimana? satu pesan saya buat Iya. teman-teman semua, termasuk buat saya juga, jangan gampang terkecoh, jangan gampang tergiur oleh aplikasi apapun. Siap. Termasuk satu teman saya masih nangis pagi tadi masih telepon saya, gimana? Aku minta nomornya Miss Yuni, aku minta nomornya Yati, kamu udah tak share semua nih. Siap. Kamu telepon ke beliau sendiri, kamu minta penjelasannya seperti apa? Siap. Gituin. Siap. Terima kasih. Terima kasih ya. Iya. Teman-teman yang lagi lihat live-nya ini aku. Oke. Sehat selalu. Oke. I love you too. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Oke, jadi karena saya pedagangan ya, dagangan cangkem ya. Jadi kalau ada cangkem-cangkem lain yang jualan itu nggak ada masalah, nggak apa-apa. Kalian nggak setuju di skip. Kalian nggak suka, lepaskan. Jangan diincipin. Lah kalau kalian nggak suka tapi diincengin ya, akhirnya kalian sakit hati dan kecewa. Karena itu jangan ya. Jangan incip-incip makanan yang kalian tidak suka. Jangan merasakan atau ingin menikmati makanan yang kalian nggak suka. Karena jatuhnya akan sedih. Wong wis gak seneng panganan kui mau paksa yo babarang ini. Bener nggak? Jadi kalau kalian nggak suka makanan itu, jangan diincipi. Buat teman-teman, saya sudah 1,5 jam ya. Tadi jam 9 kurang saya sudah itu. Rasa panas, Mbak. Wong Miss Junior tambah semangat ngonten. Harusnya sampean sebagai pengikutnya ya harus semangat konten yang baik, nggak perlu nanggepin para hater. Ya, karena saya sebenarnya lagi pingin relax. Saya sudah lama tidak pakai mobil, saya pingin belajar mobil lagi. Saya berpikir saya nggak mau bikin konten dah. Sudah saya pingin istirahat, nyantai aja, relax aja, menikmatin hasil saya sama suami saya. Tapi karena ada hater-hater yang tidak suka sama saya nggak konten aja diantemi. Saya semangat lagi. Jadi saya semakin dibully, dilolokno itu malah seneng. Memberikan saya aura positif di mana saya nggak konten aja dihina. Ya lebih baik konten aja deh. Jadi nggak perlu membalas, saya sudah menyampaikan apa yang harusnya saya sampaikan. Dan sekarang stop untuk membuli dia juga. Nggak ada manfaatnya. Saya ntar hati saya sakit. Ya, itu buat teman-teman. Sekali lagi,